lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa dan yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah mati, musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada sore hari yang mulia ini Allah menggerakkan engkau punya hati, sehingga hatimu menggerakkan langkahan kakimu dari rumah menuju ke tempat yang dimana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirah. Kenapa? Karena duduknya kita di majelis untuk menuntut ilmu, mengambil bagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kalian ingin melihat seperti apa perkumpulan Rasulullah zaman dulu, kalau kalian ingin tahu Rasulullah dulu itu perkumpulannya seperti apa, maka berkacalah, bercerminlah, lihatlah perkumpulan kita pada sore hari yang mulia ini. Maka seperti inilah juga perkumpulan Nabi Muhammad. Ini majelis-majelis seperti ini warisan Nabi Muhammad. Ini peninggalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, perak, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Ilmu, amal, akhlak, adab, wara', khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Itu warisan Nabi. Para ulama, para ustaz, para kiai, para syekh, para habaib, mereka pewaris Nabi. Mereka penyambung lidah Nabi. Mereka penerus perjuangan Nabi. Mereka memegang tongkat estafet perjuangan Nabi. Jadi kalian duduk pada sore hari ini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Abu Hurairah satu waktu beliau pergi ke masjid. Ketika Abu Hurairah pergi ke masjid, Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah pergi ke pasar dan berkata, orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Teriak Abu Hurairah, orang-orang pasar, orang yang berdagang, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Itu yang berdagang berhenti berdagang. Yang punya toko dia tutup tokonya. Yang punya lapak dia tutup lapaknya. Mereka semua pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid, mereka berkata, "Kadzabta ya Abu Hurairah." Bohong kamu, dusta kamu wahai Abu Hurairah. Mana kata kamu dibagikan warisannya Nabi? Kami tidak melihat sedang dibagikan sorban Nabi, pedang Nabi, emas, perak, permata. Yang ada cuma halago-halago, lingkaran-lingkaran, perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang ngaji, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir. Enggak ada bagi
dibagikan harta, kamu berarti bohong. Apa kata Abu Hurairah? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, itulah warisan Nabi Muhammad. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu duduk pada sore hari ini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, demi Allah, ketika engkau mendapatkan satu huruf saja daripada warisan dari Muhammad, yaitu ilmu, ya, warisan dari ayahmu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, warisannya adalah tanah, warisannya rumah, warisannya perusahaan, warisannya toko, emas, permata. Tetapi warisan Rasulullah ilmu, warisan dunia, itu bisa menyusahkanmu, menyulitkanmu dunia dan akhirat. Warisan harta, warisan dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan, warisan dunia, itu akan menjadi tanggung jawab, hisab, hitung-hitungan kelak ketika engkau berada di akhirat. Warisan dunia itu akan berkurang. Warisan dunia engkau yang menjaganya, sedangkan warisan ilmu, yaitu warisan dari Muhammad, engkau bukan engkau yang menjaga, tapi ilmu yang menjaga. Warisan Nabi Muhammad ilmu tidak akan pernah berkurang, tapi akan selalu bertambah. Warisan Nabi Muhammad ilmu yang kita dapatkan sore hari ini, itu yang menjadi sebab engkau selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, makmur, sejahtera dunia akhirat. Kalau mau dibandingkan, engkau dapat warisan 1 triliun dari bapak ibumu dan warisan 1 huruf daripada ilmu Nabi Muhammad, maka di sisi Allah dan bagi orang-orang yang berakal, 1 huruf daripada warisan Nabi itu lebih mulia, lebih utama, lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga daripada warisan dunia dan seisinya. Sebab kenapa? Tidak ada warisan yang mahal, tidak ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah meremehkan majelis seperti ini. Jangan meremehkan, jangan ada sebelah mata. Karpet yang kamu duduki, karpet yang kalian duduki, demi Allah, karpet yang engkau duduki lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Sebab kenapa? Karpet yang engkau duduki untuk mengetahui mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, untuk engkau mengenal Allah, untuk engkau mengenal Rasulullah. Karpet yang engkau duduki untuk menuntut ilmu. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, Inna Allah lam yahlul fi wajhil abdi turban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia, yang lebih utama selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat menjadi tempat yang mulia, menjadi tempat yang agung, apalagi masjid, tempat turunnya rahmat, karena duduknya kita di sini untuk mendapatkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berada di hari Jumat. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Setiap setiap semuanya itu pasti ada pemimpinnya. Sayyidul yakni apa pemimpinnya malam Jumat. Apa Sayyidul Ayyam pemimpin hari? Pemimpinnya hari adalah hari Jumat. Apa pemimpinnya bulan? Pemimpinnya bulan adalah Ramadan. Apa pemimpinnya ibadah? Pemimpinnya ibadah adalah sholat. Dari seluruh hari, pemimpinnya adalah hari Jumat. Akan tetapi Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, jikalau kalian bertanya kepada semua ulama dari ujung barat sampai ujung timur, hari apa yang paling mulia, maka semua ulama itu akan menjawab, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak tahu hari yang paling mulia apa? Jumat kan? Kenapa? Sebab pada hari Jumat Nabi Allah Adam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam Allah turunkan di bumi, tepatnya di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah Allah turunkan, Iblis di Basra Allah turunkan. Jumat Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Jumat Allah ciptakan langit, Jumat Allah ciptakan bumi. Jumat hari yang begitu mulia. Jadi kata Imam Ali, kalau kalian nanya sama semua ulama hari apa yang paling mulia, mereka bakal jawab hari Jumat.
Tapi kalau kalian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hari apa yang paling mulia? Ali bin Abi Thalib akan menjawab, hari yang paling mulia adalah hari yang dimana pada hari tersebut engkau mati dalam keadaan husnul khotimah. Jumat hari yang baik. Tapi kalau engkau bermaksiat, berbuat dosa, kemudian engkau mati, walaupun harinya baik, tetapi walaupun hari-hari yang lain, tapi kalau di hari itu kau mati dalam keadaan husnul khotimah, hari itu akan menjadi hari yang terbaik, terbagus di dalam engkau punya hidup. Nah, kita duduk di sini. Ini majelis-majelis ilmu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ibki alfi raqabah. Ibn Mas'ud pernah diberi wasiat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis taklim, engkau duduk di majelis ilmu sesaat, sekejap, sebentar, cuma duduk sebentar saja di majelis ilmu. La tamassu qalaman, engkau tidak megang pena, engkau tidak megang pulpen, engkau tidak memegang pena, engkau tidak megang pulpen, tidak megang pensil, engkau tidak pegang alat tulis, engkau tidak bawa buku, cuma duduk. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun satu huruf. Kayak bapak ini, cuma duduk saja, nggak bawa pulpen. Kalau santri kan biasanya kita orang santri kalau setiap dengar ceramah atau ngaji, bawa pulpen, apapun disampaikan sama guru kita catat. Sebab kata Rasulullah dikata ilmu dengan tulisan. Tapi kayaknya si orang kalau pinter-pinter semua kayaknya langsung masuk kayaknya. Makanya nggak bawa pulpen, makanya nggak bawa nyatat. Cuma duduk di majelis ilmu, nggak bawa pulpen, nggak bawa pen, nggak nulis, duduk saja. Itu pun cuma sesaat. Lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada memerdekakan 1000 orang muda. Saudara-saudara, siapa orang yang memerdekakan 1 orang muda, kelak di akhirat jawareh anggota tubuhnya akan merdeka dari api neraka. Itu 1 orang muda. Bagaimana kalau 1000 orang muda? Nah, sedangkan duduk di sini cuma sesaat, lebih mulia, lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang muda. Bahkan dalam asar diceritakan, Bapak-bapak, diceritakan ada 1 orang duduk di majelis ilmu. Dia duduk di majelis ilmu, tapi niatnya dia bukan ngaji, niatnya dia bukan untuk cari ilmu, niatnya dia cuma duduk di situ karena pengen menunggu orang yang dimana orang yang ada di situ punya utang sama dia. Contoh, ini Ustaz ini, ya, dia punya utang sama Ustaz ini punya utang sama ini. Nah, Ustaz ini duduk di majelis ilmu. Nah, yang ini dia duduk bukan dia nuntut ilmu, niat nanti kelar majelis mau nagih utang. Paham? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, coba kau lihat hamba tersebut, telah aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Malaikat bilang, ya Allah, kenapa kau ampuni dosanya? Bukankah dia duduk di situ niatnya bukan kumpul sama ulama, niatnya bukan baca Quran, niatnya bukan zikir, niatnya dia bukan untuk ibadah, niatnya dia kan karena dia mau nagih utang. Akan tetapi ketika, apa kata Allah, ketika hamba-hamba yang duduk bersama yang aku ampuni, maka yang duduk bersama hamba-hamba yang aku ampuni pun akan mendapatkan ampunan dariku. Bayangkan duduk di majelis ilmu mau nagih utang, ikut kecipratan berkahnya. Bagaimana kalau dengan niat yang tulus, niat yang baik, tujuan yang bagus untuk benar-benar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah remehkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim seperti ini, majelis-majelis yang luar biasa. Kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama orang berilmu.